Oke, ini part 2-nya, bagian mengisikan data. Setelah anak-anak tadi kan udah mengumpulkan data, sudah menonton video yang durasinya cuma 1 menit 3 detik, ditambah dengan 3 warta ini ya. Ya ini paling baca ya nggak ada 10 menit ya, udah selesai. Kan anak-anak juga udah pinter gitu. Terus anak-anak silahkan isikan data hasilnya. Di tabel 1, ada pada keadaan 1, peternakannya, pabrik, tanaman, rumah, kendaraan, ini adalah komponen lingkungannya ya. Diisikan, apakah peternakannya itu nggak ada, atau hanya ada sedikit, sedang, atau banyak. Kalau tidak ada, silahkan diisikan strip. Kalau ada sedikit, plus 1. Kalau ada sedang, plus 2. Kalau banyak, plus 3. Gitu. Misalkan ini peternakannya apa, plus, plus, plus. Atau nggak ada, berarti strip. Atau cuma sedang, plus, plus. Itu silahkan diisikan. Sama suhu buminya berapa, juga diisikan. Tadi kan sudah ada ya di video. Keadaan 2 juga seperti itu. Terus yang keadaan tabel kedua, ini diisikan berdasarkan anak-anak membaca warta 3 ini. Jadi di setiap artikel ini ada dampak pemanasan globalnya dan ada penyebabnya. Silahkan dicari. Misalkan di perubahan iklim impostor gagal panen. Berarti apa dampak pemanasan globalnya? Oh jelas, di judulnya aja udah kelihatan ya, gagal panen. Gagal panennya seperti apa? Silahkan boleh kok dijelaskan dikit, nggak apa-apa. Penyebabnya temukan di sini. Oh, apa sih ya yang menjadi impostor ini? Apakah suhunya naik, terus kepanasan, nggak bisa hidup tumbuhannya, ataukah ada hal lain? Silahkan dicari. Setelah itu, anak-anak melakukan analisis hasil. Kan kalian udah mengisi data. Kalian udah tahu tuh, oh gini ya ternyata yang terjadi di bumi kita. Terus aku harus menganalisis nih. Untuk yang nomor 1, jawablah bagian bagaimana pengaruh komponen-komponen suatu lingkungan terhadap suhu bumi. Bagaimana pengaruhnya kalau rumah semakin banyak, suhu buminya gimana ya? Atau mungkin kalau pohonnya semakin banyak, hutannya semakin asri, nanti terhadap suhu bumi itu seperti apa? Silahkan dijelaskan di sini. Terus yang nomor 2, bagaimana pengaruh pemanasan global terhadap ekosistem bumi? Bumi itu kan terdiri dari berbagai macam ekosistem ya, ada yang di air, di darat, di perairan, di darat. Nah, itu bagaimana sih pengaruh pemanasan global? Apakah menimbulkan dampak negatif? Jika iya, dampaknya seperti apa? Tolong dijelaskan di bagian ini. Kemudian yang nomor 3, mengapa manusia memiliki andil yang besar dalam peristiwa perubahan iklim? Menurut kalian, apakah sebenarnya manusia, ya kita-kita ini, itu sebenarnya juga menyebabkan perubahan iklim? Atau kita nggak menyebabkan? Silahkan ditulis. Atau mungkin manusia itu memiliki peran ganda ya. Kita bisa jadi penyebab, bisa jadi membuat solusi atau memecahkan masalah. Silahkan dijelaskan di sini. Mengapa manusia memiliki andil yang besar dalam peristiwa perubahan iklim? Kemudian yang nomor 4 ada di bawah ini. Diminta buatlah sebuah gagasan tertulis minimal 2 paragraf mengenai cara menanggulangi perubahan iklim. Kan sekarang itu perubahan iklim sangat mempengaruhi kehidupan kita. Salah satunya tadi ada peristiwa di 3 warta, yaitu gagal panen. Gagal panen ini kan dampak ya dari perubahan iklim. Nanti dicari penyebabnya apa. Terus kalian gimana sih sebagai, kan generasinya lebih muda ya daripada ibu ya, kalian umurnya masih belasan, supaya bumi itu tetap lestari, caranya untuk menanggulangi ataupun mencegah dampak perubahan iklim itu seperti apa? Tolong dituliskan sebanyak 2 paragraf atau minimal 6 kalimat, paling sedikit 6 kalimat ya.
Kalau kalian kesusahan, Ibu sudah menyiapkan. Di sini ada video, kalian bisa tonton. Klik Tips cegah global warming. nih, Gengs, global kerusakan warming. lingkungan akibat Disimak, nanti akan menemukan banyak sekali cara untuk menanggulangi perubahan iklim. Terus nanti kalian tinggal bikin cerita atau dideskripsikan dalam 2 paragraf. Nah, mengisinya di sini ya. Lanjut, kesimpulan. Uji kebenaran hipotesis tersebut dan buatlah kesimpulan. Apakah hipotesis yang kamu kemukakan sudah sesuai dengan hasil penyelidikan? Ini nanti dijawab. Kan kalian sudah menemukan atau mengemukakan satu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu nanti dijawab lagi di sini. Yang lengkap berdasarkan dengan pengamatan yang sudah kamu lakukan. Kemudian di bagian F itu ada 2 buah pertanyaan, ini dikerjakan secara individu ya. Dikerjakan secara individu. Berikan satu permasalahan perubahan iklim di daerahmu dan sertakan penyebabnya. Misalkan di daerah kamu ada apa? Sekarang kekeringan atau banjir atau apa, silahkan dituliskan, dan kira-kira penyebabnya apa, silahkan diselidiki. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut agar tidak semakin parah, uraikan pendapatmu. Jadi, cara kamu untuk mengatasinya, silahkan diuraikan. Ini boleh panjang, boleh sedikit, yang penting silahkan berpendapat ya di sini, berdasarkan yang sudah kamu pelajari juga. Nah, setelah itu, klik finish, email my answer to my teacher, isikan data diri kalian, ini nama lengkap, kelompok berapa, kelas berapa, school subject-nya diisi IPA, kemudian ini diisi email saya, rosita.duki.2018@student.uny.ac.id, nggak pakai spasi, hurufnya kecil semua. Jangan sampai salah tulis atau jangan sampai typo. Kemudian send. Nah, nanti akan muncul ini karena saya belum ngasih nama ya. Nanti akan muncul, kalau udah di send, nah ini, your answers has been sent to your teacher, good luck. Itu artinya jawaban kalian sudah tersimpan dan terkirim ke saya. Kalau ada pertanyaan atau kendala teknis, nanti mohon dikomunikasikan ya, silahkan dikerjakan. Sampai ketemu nanti hari Jumat. Nah, berarti terakhir dikumpulkan hari Kamis ya, atau Jumat pagi juga masih boleh.